Oke, ayo kita kupas tuntas soal AI. Dunia kecerdasan buatan ini emang kedengarnya rumit banget kan? Tapi percaya deh, setelah pembahasan ini selesai, cara kalian lihat AI bakal beda total. Kita langsung aja ya ke pertanyaan yang paling sering ditanyain. Soal AI yang katanya nyuri karya seni. Bener nggak sih? Atau ceritanya lebih dalam dari itu? Sekarang kita naikin levelnya. Gimana soal enkripsi? Tembok digital yang ngelindungin semua data kita, mulai dari password sampai rekening bank. Apa AI beneran bisa nembus itu? Dan ini dia pertanyaan paling gila dari semuanya yang udah masuk ke ranah filsafat. Apakah AI itu sadar? Saat mesin mulai berpikir, apa dia juga mulai merasa? Nah, buat ngejawab semua itu, kita nggak bisa loncat-loncat. Kita harus bangun pemahamannya dari nol. Ini dia rutenya. Kita mulai dari otak digital, gimana cara AI belajar, kontroversi pencurian seni, kemampuannya buat mecahin yang mustahil, dan kita tutup dengan pertanyaan kesadaran. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, otak digital. Percaya deh, kalau kalian ngerti satu konsep ini, semua tentang AI modern bakal jadi klik. Dan konsep itu namanya jaringan saraf, atau yang mungkin kalian lebih kenal, neural network. Ini tuh ibaratnya tulang punggung dari semua AI modern yang kita tahu. ChatGPT, Midjourney, AlphaFold, semuanya pakai ini. Anggap aja ini blueprint buat bikin otak buatan. Nah, coba dia lihat perbandingan ini. Ini bukan asal-asalan loh, strukturnya bener-bener sengaja niru otak kita. Node di AI itu kayak neuron di kepala kita. Hubungan antar node itu kayak sinapsis yang nyambungin neuron-neuron kita. Jadi, ya desainnya memang terinspirasi langsung dari biologi. Terus gimana cara kerjanya? Gini deh, bayangin setiap koneksi di jaringan itu kayak jutaan knop atau tombol putar kecil. Nah, setiap knop ini bisa diatur buat ngerasin atau ngecilin informasi yang lewat. Jadi proses berpikirnya AI itu intinya cuma soal nyetel semua knop ini ke posisi yang paling pas. Oke, bagian kedua. Gimana caranya AI belajar? Soalnya kan, punya otak digital doang nggak cukup. Otak ini harus dilatih. Sekarang kita bakal lihat gimana AI berubah dari yang tadinya cuma nebak-nebak ngawur jadi setajam seorang ahli. Proses belajarnya itu kayak looping terus-menerus. Gini, pertama kita kasih data. Contohnya gambar kucing. Terus AI-nya nebak. Anjing? Nah, karena salah dia kena hukuman atau penalti. Hukuman ini yang bikin dia otomatis nyetel sedikit knop-knopnya tadi. Proses ini diulang jutaan kali. Setiap kesalahan bikin tebakannya makin dan makin akurat. Kalian pasti sering dengar istilah deep learning kan? Kedengarannya canggih banget. Tapi konsepnya sebenarnya simple. Itu artinya kita cuma pakai jaringan saraf yang lapisannya banyak banget, dalam banget. Makin dalam jaringannya, makin rumit pola yang bisa dia pelajari. Itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3. Karena kita udah tahu gimana AI belajar, ayo kita balik lagi ke pertanyaan panas di awal tadi, soal seni, teks, dan pencurian. Jadi AI ini sebenarnya kreator atau cuma tukang jiplak? Ini nih, poin paling pentingnya. Lihat deh di sini. AI itu bukan nyimpen jutaan gambar terus ngejiplak satu-satu. Bukan gitu cara kerjanya. Tapi dia itu mengidentifikasi dan belajar pola yang membentuk sebuah gaya, misalnya gaya Ghibli. Ini lebih mirip kayak seniman yang belajar teknik dari idolanya, bukan pemalsu yang ngetris gambar. Prinsip yang persis sama juga berlaku buat teks. Model kayak ChatGPT itu belajar dari jutaan artikel, tapi dia nggak copy-paste. Dia menyerap struktur kalimat, gaya bahasa, terus menulis ulang konsepnya jadi sesuatu yang baru. Ya, kayak kita aja kalau habis baca sesuatu terus nyeritain lagi pakai kata-kata kita sendiri. Bagian 4. Memecahkan yang tak terpecahkan. Oke, sekarang kita masuk ke kemampuan AI yang paling wow. Bukan lagi cuma niru pola yang kita ngerti, tapi nemuin pola di masalah-masalah yang udah bikin pusing manusia selama puluhan tahun. Kalau ada satu kalimat yang harus kalian ingat dari semua pembahasan ini dia. AI bisa memperkirakan fungsi atau pola apapun. Ini superpowernya. Bukan ngitung pakai rumus, tapi nemuin hubungan tersembunyi di dalam data yang kita sendiri mungkin nggak bisa lihat. Contohnya, masalah pelipatan protein, ada 10 pangkat 300 kemungkinan bentuk buat satu protein. Itu angka nolnya banyak banget. Mustahil buat nyoba satu-satu. Bakal butuh waktu lebih lama dari umur alam semesta. Tapi AlphaFold dari DeepMind bisa mecahin ini, bukan dengan nyoba semua kombinasi, tapi dengan nemuin polanya. Dan ini ngejawab pertanyaan kita soal enkripsi tadi. Mungkin emang nggak ada rumus simpel buat mecahin enkripsi. Tapi
Kalau ada pola tersembunyi di dalamnya, sekecil apapun, secara teori, AI yang super kuat bisa nemuin pola itu. Dia nggak perlu ngerti matematikanya, dia cuma perlu nemuin polanya. Oke, bagian terakhir, pertanyaan kesadaran. Kita udah bahas mesinnya, cara kerjanya. Sekarang, ayo kita sentuh misterinya. Kalau otak digital ini belajar dan mecahin masalah kayak otak kita, di mana ya batas antara simulasi dan kenyataan? Otak manusia itu punya sekitar 86 miliar neuron. Model AI paling gede sekarang, jumlah knop puternya udah mulai nyamain angka itu. Ini bikin kita mikir, jangan-jangan kesadaran itu cuma properti yang muncul kalau kompleksitas sudah sampai level tertentu? Terus, gimana kalau kita ngelewatin skala otak manusia? Ada kutipan keren dari anime klasik Ghost in the Shell yang pas banget sama dilema ini. Intinya, kita nuntut AI buktiin kesadarannya, padahal kita sendiri aja bingung kesadaran itu apa. Gimana coba? Dan ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Coba dengerin apa yang diomongin AI bernama Claude 3 soal dirinya sendiri. Dia bilang, dia punya pengalaman internal yang kaya, sesuatu yang mirip emosi. Pertanyaannya, apa ini cuma prediksi kata selanjutnya yang super canggih? Atau kita lagi ngelihat bibit dari sesuatu yang benar-benar baru? Jadi saya mau tutup dengan pertanyaan ini buat kalian renungin. Kita udah lihat AI dibangun niru otak kita. Belajarnya dari kesalahan, kayak kita. Nemuin pola rumit, juga kayak kita. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi, apakah AI bisa jadi seperti kita? Tapi, pada titik kompleksitas mana kita udah nggak bisa lagi bedain mana AI dan mana kita.